Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya akan menjelaskan PowerPoint yang satu ini. Ini anggota kami, terdiri dari Mahzar Alam, kemudian ada Muhammad Rizky, ada Arif Rahman, Nela, Fitra, Valeria Beku, Ade Ahmad Dhani, Susana Rasanti, Sugeng, Sinta, Irma, Dia, dan Ahmad. Kelompok kami dari berbagai kelas, yaitu kelas manajemen 19I, manajemen 19E, dan manajemen 19G. Berikut adalah tugas yang dikerjakan oleh masing-masing anggota. Bagian kedua tugas yang dikerjakan oleh masing-masing anggota. Baik, untuk yang pertama adalah data penyajian UMKM kedai bikinin kopi. Jadi, urutan data per 1 sampai 14 Februari 2020. Di sini kita mempunyai urutan data. Tanggal 1 yaitu 6 penjualan, tanggal 2 12 penjualan, tanggal 3 13 penjualan, tanggal 4 14 penjualan, dan seterusnya. Ini tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan terakhir tanggal 14. Setelah kita menentukan data, maka selanjutnya akan saya bahas tentang tren menggunakan metode semi rata-rata. Sebelum kita memasuki rumus B sama dengan K2 dikurangi K1 ini, awalnya kita harus menentukan K1 dan K2. Cara menentukan K1 dan K2-nya adalah jumlah tanggal, ini ada 14 ya, dibagi 2. Nah, maka batasnya adalah untuk K1 yaitu 1 sampai dengan tanggal 7. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Ini K1. Sedangkan K2 mempunyai batas dari tanggal 8 sampai tanggal 14. Ketika kita sudah menentukan K1 dan K2, maka langkah selanjutnya kita mencari nilai rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata K1 dan K2 mudah, yaitu jumlah penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kenapa tanggal 1 sampai tanggal 7? Karena K1 adalah tanggal 1 sampai tanggal 7. Ini dijumlahkan, dari 6 sampai 20 dijumlahkan, lalu dibagi dengan jumlah hari di K1, yaitu sebanyak 7 hari. Hasilnya adalah 14,8. Itu untuk K1-nya. Kemudian untuk K2 pun sama. Dari tanggal 8, data tanggal 8 itu 22, sampai tanggal 14. Dari tanggal 8, 22 ditambah 23, ditambah 25, ditambah 31, ditambah 37, tambah 43, tambah 51, dibagi dengan jumlah hari dari tanggal 8 sampai 14. Jumlahnya sama-sama 7. Hasilnya adalah 33,14. Setelah kita menentukan rata-rata, maka kita tentukan tanggal dasar K1 dan K2. K1 yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7. Saya memilih tanggal dasarnya yaitu 3. Kenapa 3? Karena tanggal dasarnya adalah pertengahan dari jumlah data K1. Nah, jadi jumlah data K1 yaitu tanggal 1 sampai tanggal 7. Jika kita bagi 2, maka yang kita dapat adalah 3,5. Jadi saya pilih tanggal dasarnya yaitu di tanggal 3. Begitupun di bagian K2 di tanggal 12. Caranya sama. Setelah kita ketahui K1 sama dengan 14, K2-nya sama dengan 33,14, kemudian tanggal dasarnya yaitu 3 untuk K1 dan tanggal dasar K2 yaitu 12. Maka tinggal dikerjakan.
33,14 dikurangi 14,85 dibagi 12 dikurangi 3 sama dengan 18,28 per 9. 18,28 dibagi 9 sama dengan 2,31. Nah, kemudian ini ada grafik varian perubahan penjualan dalam jangka pendek. Telah digambarkan tanggal 1 sampai tanggal 14 dari jumlah penjualan mengalami peningkatan. Kemudian kita lanjut ke indeks musim metode rata-rata sederhana. Kita anggap awalnya ini kosong ya. Ini kita anggap awalnya kosong. Supaya nanti saya lebih mudah menjelaskan kenapa sih 6 dibagi 24 kali 100 lalu indeksnya kenapa 25. Anggap ini kosong. Langkah awalnya kita mencari total pendapatan. Total pendapatan yaitu pendapatan tanggal 1 ditambah pendapatan tanggal 2 sampai tanggal 14. Jadi 6 tambah 12 tambah 13 tambah 17 dan seterusnya. Alhasil total penjualan adalah 336. Lalu untuk mencari rata-rata penjualan. Maaf ya teman-teman, ini sebenarnya penjualan bukan pendapatan. Untuk mencari rata-rata pendapatan, maka untuk mencari rata-rata penjualan, maka jumlah penjualan dibagi dengan jumlah hari, yaitu 14. Hasilnya sama dengan 24. Lalu kita mencari indeks musim. Indeks musim rumusnya adalah pendapatan hari ini. Ya, pendapatan hari ini dibagi dengan nilai rata-rata dikali 100. Untuk pendapatan pada tanggal 1 yaitu 6 dibagi dengan rata-rata. 6 dibagi dengan rata-rata dikali dengan 100. Maka indeks musim tanggal 1 sama dengan 25. Begitupun tanggal 2, 3 dan seterusnya. Itu bagaimana cara mencari indeks musim menggunakan metode rata-rata sederhana. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Mahzar Alam. Pada Mahzar Alam dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahzar Alam. Saya akan membahas tentang menghitung tren kuadrat terkecil. Dari data yang sudah saya dan teman saya kumpulkan, yaitu data yang tadi di atas itu 14 hari. Nah, di sini saya akan membahas tentang kode hari, yaitu X. Sehubung data yang saya kumpulkan yaitu genap, jadi mencari nilai titik tengahnya yaitu kita bagi 2. Kita kelompokkan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-7 yaitu kelompok 1. Dan hari ke-8 sampai hari ke-14 yaitu kelompok 2. Nah, jadi titik tengahnya itu ada di hari ke-7 dan hari ke-8. Di sini kita akan memakai titik tengahnya 0,5, 0,5. Oh iya, kalau kelompok 1 itu yaitu negatif, dan kelompok yang kedua ini yang dari hari ke-8 sampai hari ke-14 yaitu positif. Kembali lagi ke yang tadi. Kenapa kok di sini 0,5 enggak 1 atau 1 ini yang 7 dan 8? Dikarenakan kan selisihnya cuma 1. Kalau di sini 1 sama 1 jadi selisihnya 2. Nah, seperti itu. Next, selanjutnya kita akan mencari nilai Y dikali X. Y itu data dari pelanggan dan X yaitu kode hari. Di mana Y dikali X itu yang hari pertama 6 dikali negatif 6,5.
dan hasilnya negatif 39. Hari kedua sampai hari ke-14 sama menghitungnya tinggal data pelanggan ini dikali kode hari. Dan hasilnya yaitu 646. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai X kuadrat, di mana X itu yaitu kode hari ini. Nah, hari pertama yaitu 6 negatif 6,5, tinggal dikuadratkan. Dan hasilnya 42,25. Hari kedua sampai hari ke-14 itu sama, tinggal kode hari ini dikuadratkan dan mendapatkan hasil 227,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus persamaan tren. Rumus persamaan tren yaitu Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Di mana kita harus mencari nilai A dan B. A di sini yaitu jumlah dari Y itu pelanggan, dibagi jumlah hari. Di mana jumlah pelanggan yaitu 336 dibagi total hari. Total hari yang kita kumpulkan ada 14 hari. Sama dengan 24. Next, selanjutnya kita mencari nilai B. Nilai B yaitu jumlah dari Y dikali X dibagi Y X jumlah X kuadrat. Di mana jumlah dari Y dikali X yaitu 646 dan jumlah dari X kuadrat yaitu 227,5. Tinggal dihitung. 646 dibagi 227,5 dan hasilnya 2,8. Nah, tinggal dimasukkan. A di sini yaitu 24, B yaitu 2,8 dan hasilnya yaitu Y aksen sama dengan 24 ditambah 2,8 dikali X. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata yaitu Y aksen sama dengan K1 ditambah K2 dikali X. Diketahui sebelumnya nilai dari K1 yaitu 14,85 dan K2 yaitu 2,03. Jadi persamaannya itu Y aksen sama dengan 14,85 ditambah 2,03 dikali X. Nah, saya di sini mengambil data dari hari ketiga. Jadi X-nya itu, titik tengahnya itu, nolnya itu dari ketiga di sini, dari jumlah data 13. Ke atasnya yang sudah kita tahu negatif, dan ke bawahnya itu positif. Cara mencari Y aksen. Y aksen yaitu sama dengan K1 ditambah K2 dikali X. Jadi, 14,85 ditambah 2,03 dikali jumlah data pertama, yaitu negatif 2. Tinggal jumlahkan, yaitu hasilnya 10,79 dan seterusnya. Menghitungnya kayak yang data pertama. Selanjutnya kita akan membahas tentang Y dikurangi Y aksen. Y di sini yaitu data yang ini, Y. Dan Y aksen yang kita hitung barusan. Contoh, 6 dikurangi 10,79. Hasilnya negatif 4,79. Data kedua dan seterusnya itu sama cara menghitungnya, tinggal Y ini dikurangi Y aksen yang kita hitung tadi. Dan hasilnya ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang Y dikurangi Y aksen kuadrat. Nah, ini lebih gampang, tinggal yang sudah kita hitung tadi. Ini contohnya data pertama, negatif 4 dikurangi 79 dikuadratkan dan hasilnya 22,94. Dan seterusnya itu sama, menghitungnya dari data sampai dari 2 ke 14. Dan ditemukanlah hasilnya 300,06.
Selanjutnya kita menghitung metode kuadrat terkecil. Yang sudah kita hitung tadi yaitu rumusnya Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Diketahui sebelumnya nilai dari A 24, nilai B 2,8. Jadi persamaannya itu Y aksen sama dengan 24 ditambah 2,8 dikali X. Nah, di sini kita hanya mencari nilai Y aksen dan Y dikurangi Y aksen kuadrat. Sama seperti metode semi rata-rata tadi. Y aksen yaitu dari 24 ditambah 2,8 dikali X. X itu yaitu data di sini nih. Bisa kita lihat. Contoh data hari pertama. 24 ditambah 2,8 dikali X. X negatif 6,5 hasilnya 5,8. Hari kedua sampai hari ke-14 sama menghitungnya kayak yang menghitung hari pertama. Tinggal dihitungkan saja. Yang ini X-nya itu ngambil di sini. Selanjutnya kita mencari hasil dari Y dikurangi Y aksen kuadrat. Di mana Y itu penjualan dikurangi Y aksen ini dan dikuadratkan. Dan membuahkan hasil yaitu 0,04. Hari kedua sampai hari ke-14 sama Y-nya itu penjualan ini dikurangi Y aksen tinggal dikuadratkan. Nah, dan mendapatkan hasil yaitu 208,4. Menentukan metode yang baik yaitu metode yang memiliki nilai jumlah Y dikurangi Y aksen kuadrat terkecil. Yang sudah kita hitung tadi metode tren, metode semi rata-rata, dan juga metode kuadrat terkecil. Hasilnya itu metode semi rata-rata 300,06 dan metode kuadrat terkecil yaitu 208,4. Pada contoh model tersebut, yang paling sesuai adalah metode kuadrat terkecil karena memiliki jumlah Y dikurangi Y aksen kuadrat yang paling kecil. 7. Perhitungan indeks musim menggunakan rata-rata sederhana. Kesimpulan. Metode tren yang paling sesuai adalah metode semi rata-rata. Persamaan Y. Y aksen sama dengan K1 ditambah K2 dikali X. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode semi rata-rata indeks musim terendah, yaitu pada awal dibukanya kedai pas hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan indeks musim tertinggi yaitu pada hari 12, 13, dan 14. Sekian pembahasan dari saya. Saya mewakili teman-teman kelompok dari kelompok 3, Statistik Ekonomi 1. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.